Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, semoga Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semuanya ya. Sehat selalu. Kita sudah bagi yang muslim, kita sudah 20 hari berpuasa ya, kurang lebih. Tinggal 10 hari lagi menuju Idul Fitri dan bentar lagi juga liburan kelasnya ya. Pekerjaan juga mungkin liburan, banyak yang cuti. Tapi tetap semangat untuk belajarnya, studi teman-teman di Cakrawala University. Nah, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan minggu lalu. Kali ini kita akan bahas tentang abstraction dan encapsulation. Dua pilar dalam object oriented programming yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah, minggu lalu kita bahas tentang object oriented programming secara konsep, kemudian bagaimana teknis implementasinya, teknis implementasi terutama di C++ ya, tentang bagaimana bikin kelas, bagaimana bikin objek, kemudian apa itu atribut, bagaimana mendeklarasikan atribut, apa itu metode, bagaimana mendeklarasikan metode, dan juga sedikit kita menyinggung akses specifier ya, atau akses modifier. Kemarin kita kenalan baru pada public aja ya, public dan private kemarin. Nah, nanti kita ulas lagi. Nah, sekarang kita akan coba bahas object oriented programming menurut pilar-pilarnya. Nah, pilarnya ada 4 ya kan? Abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Nah, minggu depan kita bahas inheritance dan polymorphism. Sebenarnya untuk membahas pilar-pilar object oriented programming ini kita tidak perlu bahas satu persatu ya, karena beberapa implementasi teknis dari setiap pilar yang ada itu saling terkait, saling terhubung. Nah, tapi saya akan coba bahas dari yang mungkin paling dekat, paling sederhana untuk dijelaskan, dan runtut. Sehingga teman-teman mungkin belajarnya lebih mudah, baru nanti di akhir akan kita rangkum ya secara general. Apa aja yang bisa dilakukan, implementasi dari keempat pilar object oriented programming. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut materinya, hari ini saya pengen mengadakan kuis kecil-kecilan ya, kuis yang sederhana, yang simple dulu. Sekaligus saya juga mencoba fitur dari Adlink teman-teman ya untuk share tugas ataupun kuis ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kuis pertama, di mana ini ada 10 pertanyaan pilihan ganda, sangat sederhana ya. Waktu pengerjaannya saya kasih sekitar 20 menit, jadi nanti sampai jam 21.30 ya, 21.30, dan soalnya sudah ada di Adlink. Teman-teman bisa coba cek di Adlink, ada di sesi ketiga, ada linknya di situ. Kalau nggak salah ya, coba buka aja. Ada kuis pertama yang bisa teman-teman kerjakan sampai nanti jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Di share screen yang saya share ini adalah soal-soalnya ya, ada 10. Saya akan tampilkan, tapi teman-teman fokus pada soal yang ada di Adlink aja. Nah, pertanyaannya seputar sesi pertama dan sesi kedua secara konseptual aja. Silahkan coba dikerjakan. Boleh lihat catatan, boleh lihat slide juga boleh, tapi kalau bisa jangan tanya Gemini atau ChatGPT atau Super AI ya, jangan pakai AI tools. Nah, coba usahakan coba baca slide atau catatan teman-teman, itu diperbolehkan. Silahkan ya. Nah, ini karena kuis uji coba, jadi mungkin nilainya tidak signifikan ya. Kalau teman-teman nggak ikut pun mungkin tidak apa-apa. Mungkin ya, karena saya belum hitung semuanya. Nah, tapi nanti kuis-kuis ke depannya tentu akan lebih serius ya. Nah, ini kuis pertama kita, silahkan dikerjakan hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Adlink. Nah, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic. Kalau linknya kok belum ada atau belum dipublish, sudah ada ya di Adlink? Bisa diakses ya teman-teman? Berapa mantap bisa? Bisa, oke, nice. Silahkan dikerjakan. Ini untuk refreshment ya, tujuannya jangan hanya untuk nilai, tapi coba dikerjakan untuk mengingatkan kembali teman-teman untuk sesi pertama dan kedua kemarin. Nah, silahkan dikerjakan. Saya akan tampilkan beberapa soalnya, silahkan teman-teman fokus di Adlink-nya aja ya.
Bapak maaf izin tanya. Ya, silakan. Sorry, volume suaranya boleh agak keras? Halo, halo. Ya, oke, Ya, silakan. ini bukan tentang materi sih Pak, cuman mau make sure aja untuk email Ya, Bapak yang lintang@cakrawala.ac.id ya. betul, betul, silakan. Oke, oke siap. Terima kasih Pak. Iya. Nah, boleh silakan kalau ada yang mau masalah tentang absensi ya, presensi ya, eh, ada ke email aja, kirimkan via email. Karena kalau di chat Zoom atau kalau teman-teman punya nomor apa WhatsApp atau Telegram saya mungkin tidak terbaca ya, ketimpa dengan grup atau chat yang lain. Nah, better lewat email ya, karena email itu memang dedicated untuk Cakrawala dan memang di-provide dari Cakrawala University. Nah, silakan ke situ aja untuk presensi misalnya, ada yang kelupaan absen atau izin ya, izin ada pekerjaan, ada tugas, termasuk juga ketika misalnya sakit, langsung aja ke email ya. Termasuk kalau mau diskusi boleh juga ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ingin menanyakan sesuatu gitu, boleh via email. Dari email mungkin nanti kalau memang perlu diskusi panjang, kita bisa Zoom meeting atau Google meeting. Mungkin saya bisa spare waktu ya. Kalau memang apa namanya pelik ya, misalnya ya masalahnya pelik gitu. Atau konsultasi seputar project yang teman-teman punya misalnya, entah itu di kantor atau untuk urusan kampus ya, untuk kompetisi, nah itu boleh juga. Atau tugas akhir barangkali ada yang udah mau tugas akhir mungkin, nah boleh juga, nggak masalah. Kalau saya bisa bantu, nah nanti saya bantu.
Ya, sudah sampai 21.30 ya. Sebentar lagi barangkali akan selesai. Tidak bisa teman-teman akses ya. Nah, ini cuman untuk refreshment, nyoba kuis dulu, mungkin kontribusi nilainya juga sedikit ya. Tapi fokus pada refreshment tentang pengetahuan teman-teman pada sesi 1-2 kemarin ya, teman-teman ya. Itu fokus utamanya. Sekaligus saya juga nyobain fitur Adlink ya untuk kuis ya. Maklum pertama kali ya teman-teman pakai Adlink. Baru nyoba dan saya nggak bisa lihat tampilan dari sisi student ya. Jadi saya coba dan di kelas sebelumnya sih aman ya. Nah, sejauh ini aman ya teman-teman ya. Bisa ya, simple ya. Aman Pak, bisa Pak. Aman ya, sip, nice. Perlu dibahas? Saya rasa sudah nggak bisa diakses. Perlu dibahas atau enggak? Simple kan ya, nggak perlu ya? Ya. Boleh dong Pak, ada beberapa soal yang saya rasa saya perlu penjelasan lebih Pak. Oke, kita coba bahas teman-teman ya, singkat. Yang pertama, ini mungkin pertanyaan pertama yang tadi teman-teman dapatin atau diacak saya kurang tahu ya. Nah, yang pertama adalah definisi yang benar tentang paradigma pemrograman. Kecuali. Nah, kecuali yang mana teman-teman? Kecuali yang mana kira-kira? Conceptual framework untuk mengorganisir dan membuat struktur kode yang rapi? Ya, ada yang jawab di chat ya. Sorry, di chat saya nggak begitu lihat monitoring ya teman-teman ya. Mungkin boleh langsung open mic. Ya, C katanya. Expresses the logic of computation without describing its control flow in detail. Ya, betul. Itu jawaban yang tepat ya, C. Jadi programming paradigma pemrograman. Mungkin kelas ini ketika sesi pertama cuma 45 menit barangkali teman-teman ya. Tapi ada juga kelas yang itu sampai 2 jam kurang 10 menitan kalau nggak salah. Nah, di situ mungkin saya menjelaskan lebih panjang, lebih detail ya. Nah, tapi untuk yang kelas 45 menit dulu waktu sesi pertama, kurang lebih di slide juga sebetulnya ada ya. Jadi programming paradigma itu conceptual framework untuk mengorganisir kode, intinya ya, membuat kode rapi. Bisa juga disebut fundamental style ya, gaya ketika ngoding,
bisa juga disebut aturan-aturan yang memandu developer untuk ngoding supaya rapi. Atau sudut pandang atau cara berpikir ya, untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan kode yang terstruktur, tertata rapi. Nah, intinya sih seperti itu. Nah, jadi paradigma pemrograman itu bukan yang C, karena tidak mengatur, dia tidak ngomongin logic, tidak ngomongin tentang control flow, tidak. Yang diomongin di paradigma pemrograman itu adalah sudut pandang developer terhadap suatu problem. Nah, salah satu paradigma adalah yang kita bahas di mata kuliah ini, Object Oriented Programming. Nah, pertanyaan kedua, paradigma pemrograman di mana dibangun dengan menerapkan fungsi function sebagai first class citizen. Disebut function sebagai first class citizen. Functional Yang mana programming. Functional programming. Nice. Dari namanya aja udah kelihatan ya, functional programming. Nah, tapi secara teknis hati-hati antara functional programming dengan procedural programming, teman-teman ya. Nah, coba dibaca lagi slide-nya dan dipahami contoh implementasinya. Kalau nggak salah implementasinya juga sudah kita bahas juga di kelas ya, sepertinya ya. Kalau teman-teman masih ingat di sesi pertama. Kemudian perbedaan antara imperatif programming dan deklaratif programming. Apa kira-kira perbedaan mendasarnya? Apa? Yang A, nice. Simple ya. Imperatif itu fokusnya pada bagaimana, jadi step by step. Ngodingnya dari atas ke bawah lah, simpelnya ya. Kasarnya dari atas ke bawah, urut gitu. Sementara kalau deklaratif itu fokusnya pada apa yang mau di-solve. Nah, apa yang mau di-solve. Nah, minggu lalu pertemuan pertama juga pernah kita bahas teknisnya ya, seperti apa deklaratif programming. Nah, sementara yang lain itu salah ya. Fokus pada yang B itu kebalik, yang C itu nggak ada urusannya ya dengan kelas dan prototype, nggak ada urusannya, itu CDE itu nggak ada urusannya. Ngarang bebas itu ya. Kemudian pertanyaan keempat ini juga gampang, yang bukan pilar OOP jelas, initiation ya, yang A. Yang B, C, D, E, polymorphism, abstraction, encapsulation, inheritance, itu adalah pilar OOP yang akan kita bahas 2 minggu ini ya, konsep dan implementasinya. Pertanyaan kelima, kalimat berikut benar kecuali. Kecuali yang mana? Kecuali A, objek itu adalah instansi dari kelas. Instansi itu apa ya? Bagian atau cetakan gitu ya dari kelas. Itu jelas betul ya. B, kelas B, Pak. adalah instance dari objek. Nah, ini kebalik ya, salah. Yang B salah. Betul, B. Jadi B salah. Kelas itu bukan instance dari objek. Nah, proses pembentukan objek itu juga disebut instantiate ya, teman-teman ya. Instantiate. Nah, jadi kalau ada kata-kata instance itu merujuknya ke objek. Instance dari sebuah kelas itu kita sebut sebagai objek. Cetakan dari kelas itu objek. Sampel atau example ya, contoh nyata dari kelas itu adalah objek. Nah, sementara yang lain A, C, D, E itu statementnya betul ya, bernilai true. Next, bahasa visual untuk mendeskripsikan spesifikasi, menampilkan dokumentasi ya, artefak dalam sistem perangkat lunak itu kita sebut UML. Nah, UML itu singkatan dari yang mana UML? Yang C. Iya betul. Unified Modeling Language ya. Bukan unidentified, bukan, tapi unified. Kesatuan ya, kesatuan modeling language. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di pertemuan 5 atau 6 mungkin ya tentang UML, fokusnya di object diagram dan class diagram. Nah, UML ini luas teman-teman ya, dan bahkan dipakai juga oleh teman-teman terutama bukan cuma developer ya, bukan cuma yang ngoding, tapi juga tim arsitek pakai untuk mendeskripsikan arsitektur dari sebuah perangkat lunak barangkali. Kemudian ada tim product owner, product manager itu juga pakai UML. Mulai dari use case diagram dia pakai, apalagi entity relationship juga mungkin dia pakai untuk menggambarkan hubungan relasi antar tabel ya, walaupun mungkin lebih ke teman-teman data dan developer ya. Ada juga timeline. Nah, timeline teman-teman project nih paling banyak pakai UML sepertinya. Project manager, timeline project, pakai timeline diagram ya. Kemudian Gantt chart ya, Gantt chart itu juga dia pakai. Kemudian apalagi ada banyak
diagram yang disediakan oleh UML untuk menampilkan spesifikasi teknis atau hubungan antar konsep, termasuk dalam object oriented programming. Nanti kita coba share ke teman-teman object diagram dan class diagram. Nah, terutama class diagram yang teman-teman harus pahami ya. Nah, nanti tools teknisnya mungkin kita cari yang gampang dan cari yang script ya, yang pakai script biar kelihatan ngodingnya gitu ya. Walaupun untuk bikin UML pakai apa aja bisa, pakai gambar tulisan tangan juga bisa, pakai tools yang simple kayak Draw.io juga bisa, Excalidraw juga bisa, pakai yang Corel Draw mungkin juga oke-oke aja sih ya, nggak masalah. Pakai Office, aplikasi Office, Microsoft Word, Excel juga saya rasa sih nggak masalah, tapi walaupun memang tidak standar ya, tidak standar. Kemudian pakai yang profesional seperti Plain UML, itu scripting, itu juga oke. Plain UML, ada juga yang berbasis JavaScript, namanya Mermaid.js. Nah, mungkin nanti kita akan pakai Plain UML aja ya, Plain UML, standar untuk UML. Nah, itu dia Unified Modeling Language. Pertanyaan ketujuh, UML untuk menampilkan instance dari kelas. Kalau instance dari kelas pasti merujuk pada objek ya. Nah, UML yang menggambarkan objek beserta hubungannya, hubungan antar objek pada pada suatu timeline waktu, itu disebut sebagai, jawabannya, D, objek diagram. Ya, D, objek diagram. Nah, karena di materi ini sudah saya sebutkan dari mungkin beberapa pertemuan lalu, UML yang akan kita bahas kalau nggak kelas diagram ya objek diagram. Maka pilihannya kalau nggak B ya D, ya kan? Nah, di sini disebut instance of class, berarti sampel ya atau instansi dari kelas yaitu objek. Nah, makanya kita akan tampilkan objek diagram. Nah, itu. Sementara UML yang menampilkan struktur dari sistem dengan menampilkan kelas-kelas yang ada di dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas, nah kita sebut sebagai kelas diagram, ya kan? Kalau tadi objek diagram, nah berarti ya otomatis yang ini pasti kelas diagram. Nah, simple ya. Di slide-nya sepertinya sih harusnya ada ya, harusnya ada. Nah, ini special method yang otomatis akan dipanggil ketika objek itu di-instantiate atau dibuat dari sebuah kelas. Itu kita sebut sebagai kemarin constructor. Betul. Nice. Dengan constructor kita juga bisa memanfaatkan sebuah kelas untuk membuat objek yang dinamis, ya kan? Yang kemarin udah kita bahas minggu lalu. Terakhir, atribut-atribut dari sebuah objek itu bisa di-assign value, bisa didefinisikan atau dideklarasikan value-nya, nilainya, hanya jika access specifier-nya private. True or false? False. Pak. False. Nice. Private kita tidak bisa ubah value-nya ya, kita nggak bisa ubah value-nya, walaupun ada triknya nanti ya. Jadi secara umum, atribut yang sifatnya private itu tidak bisa diakses dari luar kelas dan tidak bisa diubah value-nya. Nah, nanti ada tekniknya tapi, cara merubahnya ada tekniknya, cara ngambilnya juga ada tekniknya. Dan atribut dan metode yang memiliki access specifier private itu hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja. Nah, minggu lalu udah kita praktekin ya, mungkin hari ini nanti akan kita lebih perjelas sekaligus kenalkan beberapa access specifier selain public dan private. Ada public, ada private, ada protected secara umum itu. Nah, udah gitu doang. Simple ya. Harusnya sih 100 semua ya, sempurna, perfect. Karena sederhana sekali. Nah, kita akan lanjutkan ke materi hari ini. Nah, kita akan bahas tentang abstraction dan encapsulation. Nah, ini adalah salah satu dasar ya, pilar-pilar dasar yang dipakai di object oriented programming. Nah, kita langsung bahas saja, termasuk nanti konsep dan implementasinya dengan C++. Nah, apa itu abstraction? Kita bahas dulu abstraksi, teori abstraksi atau prinsip abstraksi ya secara general, terutama yang kaitannya dengan science. Nah, nanti kita menuju ke computer science, kemudian abstraksi di OOP itu seperti apa, dan implementasinya seperti apa kalau di C++. Nah, abstraksi sendiri teman-teman, itu adalah konsep atau prinsip yang datangnya itu dari matematik tentunya ya, bukan dari computer science, bukan pure dari computer science, lebih tepatnya di matematik
permodelannya, pemodelan matematik. Nah, entah matematika atau fisika ya untuk physical atau structural modeling. Nah, prinsip dasar dari abstraksi itu adalah bagaimana teman-teman bisa mengurangi duplikasi atau mengurangi redundansi pada informasi-informasi di suatu program. Nah, intinya kalau kita tarik ke computer science, artinya adalah ketika teman-teman mendeklarasikan sesuatu di dalam program, dalam script, yang dia berfungsi, memiliki fungsi tujuan tertentu, maka cukup deklarasikan sekali aja. Tapi nanti teman-teman bisa pergunakan berulang kali ya, reusability-nya ditingkatkan. Jadi cukup deklarasikan sekali, tapi dipakai berkali-kali di berbagai bagian dalam program. Nah, intinya sih itu. Atau kita lebih kenal dengan prinsip DRY kalau di computer science ya, don't repeat yourself. Jangan ngulang-ngulang kalau ngoding ya, sehingga tidak efektif, tidak efisien. Walaupun mungkin fungsinya sesuai dengan yang diharapkan, tapi tentu tidak efektif dan efisien. Karena sesuatu yang tidak efektif dan efisien, di kemudian hari akan muncul technical debt, akan muncul beban-beban di kemudian hari, hutang-hutang yang harus dilunasi di kemudian hari. Padahal selama ini kita merasa nggak ada utang, ya kan? Tapi karena kode kita ngaco, tidak rapi, tidak bagus, maintenance-nya agak susah, tracking bug-nya juga susah, terlebih kalau masalah redundansi ya, perulangan, itu nanti kemungkinan ada error karena penamaan variabel yang sama. Kemudian ada size yang melebihi kuota. Jadi project kita jadi besar padahal isinya mungkin beberapa function yang bisa kita eliminasi. Nah, konsep abstraksi secara umum itu sudah ada sejak mungkin tahun 80-an ya, bahkan sebelum object oriented programming itu rame di tahun 90-an. Nah, kita tahu mungkin di sesi pertama kita pernah bahas sejarah tentang paradigma pemrograman yang baru muncul terminologi paradigma pemrograman itu baru muncul tahun 78 ketika speech di Turing Award ya kan, tahun 78 Robert Doyle dia bikin pidato gitu di Turing Award yang merujuk pada bagaimana cara pandang seorang developer terhadap suatu permasalahan dan merumuskan solusinya dalam pemrograman. Nah, itu paradigma pemrograman. Di mana sebelumnya sebenarnya paradigma pemrograman itu sudah ada ya, secara tidak langsung sudah ada dan sudah dipakai, termasuk object oriented programming yang minggu lalu sudah kita bahas sejarahnya ya, sejak tahun 50-an itu sudah eksis. 50-an itu sudah eksis dan sudah banyak dipakai, sudah banyak diimplementasikan. Walaupun boomingnya itu baru sekitar tahun 90-an, ya kan? Nah, object oriented programming ini juga mengenal abstraction, mengadopsi prinsip abstraksi ini dalam implementasinya. Nah, apa yang dipakai? Yang dipakai di C++, yang dipakai di konsep object oriented programming itu adalah bagaimana abstraction itu bertujuan untuk mengurangi duplication, mengurangi redundansi, mengurangi perulangan kode, sehingga kodenya lebih efektif dan efisien. Salah satunya ini yang ada di buku Benjamin Pierce tahun 2002, Types and Programming Language, di mana disebutkan tuh setiap bagian dari kode yang berfungsi dalam program ya, itu seharusnya diimplementasikan atau dituliskan itu hanya satu kali aja, hanya di satu tempat. Nah, kemudian penggunaannya bisa berulang-ulang di berbagai tempat. Nah, itu yang tertulis di Benjamin Pierce, di situ saya sebutkan Types and Programming Language dari MIT. Nah, prinsip dari abstraksi ini juga digambarkan dari penelitiannya Michael Roth. Nah, di situ saya sajikan gambaran dari abstraksi secara general dalam struktural model. Nah, yang dimaksud abstraksi selain bertujuan untuk mengurangi duplikasi ya, menghapus elemen-elemen yang tidak penting, itu juga bagaimana teman-teman bisa menyederhanakan sistem yang kompleks menjadi sistem yang lebih sederhana. Nah, itu ilustrasinya saya gambarkan di situ. Di sebelah kiri itu ada original system yang kelihatan rumit ya, ribet, ada banyak bangun datar di sana, 2 dimensi, ada lingkaran, persegi, segitiga dengan berbagai ukuran. Kemudian kita lakukan abstraksi untuk menyederhanakan sistem yang
kompleks itu menjadi struktural model di sebelah kanan yang lebih simple, lebih mudah dibaca, lebih mudah dilihat, dan mungkin akan lebih mudah dipahami. Nah, yang dilakukan dalam proses abstraksi apa? Ada banyak hal ya, ada banyak hal. Di sini dicontohkan dua hal oleh Michael Roth. Yang pertama, kita bisa mengeliminasi detail-detail yang tidak penting atau yang bisa diabaikan. Nah, yang bisa diabaikan ini tentu saja bias ya, tentu saja bisa jadi yang menurut kita tidak penting, kita abaikan tapi ternyata penting. Nah, maka hadirlah uncertainties, ketidakpastian ya dari proses abstraksi, dan itu wajar. Namun, proses eliminasi ini tidak mengubah gambaran umum dari model yang nanti terbentuk hasil abstraksi. Nah, sehingga mengeliminasi hal-hal yang sepele atau yang tidak penting itu nggak masalah, walaupun memang bisa jadi yang sepele itu punya kontribusi yang besar dalam sebuah sistem, ya kan? Sehingga menghasilkan ketidakpastian. Nah, namun hasil dari abstraksi nanti kita bisa lihat bahwa dia memang mencerminkan original sistemnya yang kompleks tentunya. Nah, yang kedua, bisa juga kita melakukan scaling. Selain kita menghilangkan elemen-elemen yang dirasa kontribusinya kurang atau memang tidak punya makna, kita juga bisa melakukan abstraksi dengan melihat scaling ya. Scaling dari elemen tersebut dibandingkan dengan sistem kompleksnya. Nah, misal di original system sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada banyak gambar segitiga kecil, ada banyak gambar segitiga besar, ada juga persegi kecil, persegi besar. Nah, kita bisa tentukan nih dengan abstraksi level tertentu, kita tentukan hanya bangun datar dengan ukuran skala sekian misalnya dari original system yang akan dilibatkan sebagai struktural model. Nah, sehingga yang skalanya itu tidak memenuhi syarat atau jauh dari ukuran elemen-elemen yang lain dalam sistem kompleks, itu bisa kita hapus, bisa kita hilangkan. Nah, ini juga nanti akan menimbulkan ketidakpastian ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang skalanya kecil yang kita abaikan itu punya kontribusi yang besar dalam sistem tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat struktural modelnya, setidaknya struktural model ini menggambarkan secara garis besar apa yang ada pada sistem yang kompleks, sistem aslinya yang kompleks. Walaupun tentu tidak menggambarkan 100%, mungkin cuman 60-75%, ya kan? Nah, ini yang dimaksud sebagai abstraksi. Nah, dalam object oriented programming, ini yang juga teman-teman lakukan ketika membuat kelas, ya kan? Ketika teman-teman bikin kelas berdasarkan objek nyata di real world ya, di dunia kita, misalnya ada meja, kursi, sepeda motor, mobil, pesawat terbang. Ketika teman-teman abstraksikan objek tersebut, objek-objek itu kan kompleks ya, pesawat terbang misalnya. Itu ada bodinya, ada seatnya, tempat duduknya, apalagi kokpit pilotnya aja sangat kompleks. Ada banyak objek yang bisa teman-teman temui di situ. Nah, ketika teman-teman abstraksikan pesawat terbang, tentu kita bisa eliminasi hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan dengan pembaca, tidak relevan dengan problem yang akan kita solve. Misal, kita punya problem bagaimana mengukur jarak yang ditempuh oleh sebuah pesawat terbang dengan kecepatan tertentu, dengan kondisi angin tertentu, dan dengan bahan bakar sejumlah tertentu. Nah, ini kan bisa kita hitung dengan melibatkan atribut-atribut atau properti dari pesawat terbang itu yang penting saja. Gimana cara ngitung jarak berdasarkan properti yang penting, bensinnya, afturnya ada apa enggak, bahan bakarnya, kemudian mungkin ukuran dari pesawatnya juga mungkin berpengaruh ya, massanya, beratnya, kemudian kecepatannya juga tentu berpengaruh berapa jarak yang dihasilkan, termasuk waktu terbangnya, jam terbangnya itu berapa lama, sehingga kita bisa ukur kira-kira jarak yang ditempuh dia dalam sekian jam, bahan bakarnya segini, mesinnya ukurannya segini, beratnya segini, kecepatan anginnya segini, bisa kita hitung, ya kan? Nah, kita bisa ambil hal-hal esensial seperti itu dan menghilangkan atribut data yang nggak penting, misalnya jumlah tempat duduk. Nah, jumlah tempat duduk apakah mempengaruhi secara langsung jarak yang ditempuh sebuah pesawat? Mungkin tidak ya. Nah, tapi kalau kita
Kalau jumlahnya tempat duduk itu mungkin tidak, tapi kalau berat dari tempat duduk mungkin mempengaruhi, ya kan? Nah, kayak gitu, itu yang disebut sebagai dasar abstraksi. Kita bisa sederhanakan dengan cara menghapus atau mengeliminasi atribut-atribut data yang tidak relevan, tidak penting, tidak berkontribusi pada persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, jadi kita bisa tuliskan dalam kodenya itu nanti efektif. Apa aja nih properti dari pesawat terbang yang cocok atau sesuai dengan problem yang akan kita solve, ya kan? Gak semua objek harus kita tuliskan, gak semua atribut harus kita tuliskan, karena pesawat terbang kompleks banget. Kokpitnya aja itu udah kompleks, mesinnya juga tentu kompleks. Bagaimana komponen-komponen mechanical, electrical itu juga pasti kompleks. Gak mungkin kita bikin kelas dalam kode ya yang bisa menggambarkan 100% pesawat terbang. Tentu harus ada banyak part yang kita eliminasi. Yang kita tampilkan hanya yang penting-penting saja, termasuk atribut dan metode yang esensial bagi sebuah objek pesawat terbang. Nah, kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dalam object-oriented programming, implementasi dari abstraksi itu juga bisa didapat selain menyederhanakan dari sistem kompleks ke sederhana, itu juga bisa diimplementasikan dengan cara menyembunyikan atribut atau metode yang vital, yang sensitif, supaya tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, atau teknisnya, kita bisa atur akses specifier-nya. Bisa private, bisa public, bisa protected. Nah, nanti kita bahas implementasinya di C++ ya. Nah, secara umum, ada dua tipe abstraksi di object-oriented programming. Yang pertama itu berkaitan dengan data. Data abstraction, itu artinya kita menyembunyikan beberapa data atau atribut dalam kelas ya, supaya tidak terekspos keluar kelas. Jadi hanya bisa diakses orang-orang dalam aja, bisa diakses function atau metode atau data yang ada di dalam kelas itu. Nah, cuman yang tahu-tahu aja bahwa ada data tersebut di dalam kelas. Nah, ini yang disebut data abstraction. Bisa juga yang kedua adalah proses abstraction, karena kelas itu mengandung ada dua hal, data atau atribut, dan behavior atau metode. Maka yang kedua kita juga bisa melakukan abstraksi pada prosesnya, pada metodenya. Nah, yang dimaksud proses abstraction ini ada dua. Yang pertama kita benar-benar bisa atur metode itu access specifier-nya apa, apakah public, private, atau protected. Dan yang kedua, kita juga bisa deklarasikan function tanpa memberitahu implementasinya seperti apa. Ini contohnya mungkin udah pernah kita bahas minggu lalu ya. Jadi kita deklarasikan function tanpa memberitahu function ini tuh ngapain. Nah, kan kita pernah bahas kemarin ya, ada constructor, ada juga method, di mana kita deklarasikan tuh cuma namanya aja, nama functionnya aja, nama metodenya aja, tanpa ngasih tahu metode ini tuh ngapain. Nah, ngapainnya itu kita deklarasikan di file terpisah atau di luar kelas. Nah, kemarin kan udah pernah kita bahas ya, bagaimana external definition, internal definition method di pertemuan lalu. Nah, itu bisa dijadikan pedoman untuk abstraksi di object-oriented programming. Nah, implementasi lebih jauh tentang proses abstraction, kita bisa sembunyikan itu body function-nya ya, atau implementasi function-nya itu di script line, file line sebagai library atau package. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau implementasinya di C++ seperti apa? Nah, kalau di C++ abstraksi yang dimaksud, nah ini mungkin yang penting ya, penting teman-teman ketahui ya. Di C++ abstraksi ini bisa teman-teman temui ketika teman-teman tentu saja bikin kelas dan objek. Bikin kelas, kemudian bikin objek dari kelas. Nah, itu teman-teman pasti sudah melakukan abstraksi. Setidaknya teman-teman melakukan hal penyederhanaan dari suatu yang kompleks jadi sesuatu yang simple, ya kan? Seperti tadi, kita punya objek pesawat terbang, terus kita pengen menuliskan pesawat terbang itu sebagai kelas. Maka teman-teman perlu seleksi atribut apa saja yang seharusnya ada dalam kelas pesawat terbang yang akan saya buat. Kalau terlalu kompleks nanti teman-teman bisa bikin mungkin ribuan baris ya, isinya cuma atribut sama metode, tentu tidak efektif dan efisien. Nah, salah satu tujuan abstraksi tadi, supaya mengurangi redundansi, membuat kode kita lebih efisien dan efektif, serta tentu saja tidak menghilangkan fungsinya. Nah,
Maka dari itu teman-teman bisa ketika deklarasikan kelas dan objek, teman-teman pasti secara tidak langsung sudah melakukan proses abstraksi. Yang kedua, abstraksi di C++ ini juga bisa teman-teman temui ya ketika teman-teman melakukan access specifier, mendeklarasikan access specifier dari atribut-atribut dan metode-metode yang ada dalam suatu kelas. Access specifier yang dimaksud itu ada 3. Nanti kita coba ya. Ada public, private, dan protected. Public itu artinya bisa diakses siapapun dari luar kelas. Kalau private itu hanya bisa diakses dari dalam kelas, nggak bisa dari luar ya, termasuk dari objeknya juga nggak bisa. Walaupun ada tekniknya, nanti kita coba. Kemudian protected. Nah, kalau protected ini sama seperti private, dia tidak bisa diakses dari luar kelas, tapi protected ini bisa diwariskan, bisa diturunkan kepada kelas yang mewarisi atribut-atribut dan metode-metode dari suatu kelas. Nah, ini nanti pembuktian tentang protected akan kita bahas di pertemuan minggu depan tentang inheritance ya. Nah, tapi hari ini kita kenalkan 3 access specifier ini, public, private, dan protected. Nah, kita coba dulu kali ya untuk implementasi abstraksi di C++ dengan menggunakan access specifier. Coba, saya akan coba pakai Visual Studio Code. Seperti biasa nanti kodenya akan saya share di GitLab ya. Sorry, tadi OOP kelas tadi itu 2 ya. Berarti kelas ini sorry, tadi 7 ya. Yang 2 sekarang ya. Oke. Iya, ini yang tadi. Berarti sekarang OOP 2. Bentar, ini sepertinya belum saya push yang ini. Oke. Saya perbesar. Saya hapus dulu beberapa. Nama filenya saya samakan ya. Sesi 3, Abstraction Encapsulation. Saya rapikan dulu teman-teman ya, biar rapi nanti di GitLab-nya. Nah, yang pertama adalah kita akan kenalan dulu dengan satu access specifier.cpp. Nah, seperti biasa saya akan running dengan MSYS. Saya keluar dulu. Dir. Ini kelas OOP2 ya. Dir sesi 3. Oke. Access specifier. Nah, secara umum access specifier itu tadi untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan seperti apa accessibility dari atribut dan metode dalam sebuah kelas. Nah, misal saya mau buat sebuah kelas, katakanlah kucing ya, misalnya saya pakai kucing, atau coba yang lain deh, tadi pesawat terbang ya, pesawat terbang, saya bikin kelasnya pesawat terbang. Nah, dia punya atribut apa? Misalnya engine-nya berapa? Nah, misal saya kasih integer ya, 30.000, maybe ya, saya kurang tahu. Kemudian dia punya warnanya misalnya. Nah, dia string, saya kasih string aja warna. Nah, warnanya misalnya merah. Nah, kemudian saya buat dari pesawat terbang sebuah objek. Nah, katakanlah pesawatnya namanya aeroplane, misal ya, atau plane gitu aja. Plane. Nah, kemudian kita bisa plane, saya akses plane.engine dan plane.color. Nah, di sini saya buat sebuah kelas pesawat terbang di mana saya deklarasikan public. Di bawahnya saya deklarasikan ada 2 atribut, yaitu engine, value-nya 30.000, angka ya, integer. Kemudian color, dia string, isinya adalah red. Nah, ketika saya buat sebuah objek dari kelas pesawat terbang seperti ini, maka
objek pesawat terbang yang saya buat dari kelas ini semuanya adalah objek kembar identik. Color-nya red, engine-nya 30.000, ya kan? Berapapun pesawat yang saya buat dengan kelas ini akan memiliki engine dan color yang sama persis. Itu sebabnya kita sebut kelas ini sebagai kelas statik, ya kan? Minggu lalu udah pernah kita bahas ya. Nah, itu jangan lupa. Nah, kelas statik, kemudian karena dia sifatnya public, atribut engine dan color ini bisa kita akses dari luar kelas. Nah, dari luar itu maksudnya seperti ini. Dari objek pun saya juga bisa akses. Coba kalau kita running, saya pakai compiler G++ ya, teman-teman bisa pakai yang online atau GCC atau yang lain. Atau Silang misalnya kalau di macOS. G++ saya deklarasikan 1, kemudian outputnya X, dan saya eksekusi X. Maka nanti akan muncul tuh engine-nya berapa dan color-nya apa. Nah, ya kan 30.000 red. Nah, ini yang kita sebut sebagai public attribute dan method. Akses specifier-nya public, bisa diakses dari luar kelas. Nah, sementara kalau private, kita kasih yang private. Nah, biasanya private dipakai untuk data-data yang spesifik. Misalnya dia punya BPKB. Misal ya, saya nggak tahu apakah pesawat ada BPKB-nya. Tapi katakanlah BPKB itu surat yang penting bagi kendaraan. Nah, terus ini nilainya misal 1, 2, 3, 4, 5, misal ya. Nah, jadi BPKB itu penting, pesawat terbang punya BPKB, misal ya, entah, I don't know, dia punya apa, surat-surat yang penting dari pesawat terbang, kita set dia private. Nah, maka si BPKB ini hanya bisa diakses di dalam kelas itu. Nah, secara kasarnya ya saya bilang hanya di antara baris 5 sampai 9. Saya bisa panggil BPKB itu di antara baris 5 sampai 9. Atau lebih tepatnya sih setelah baris 9 ya, saya bisa sisipkan kode baru. Nah, tapi kalau di luar nggak bisa. Coba kita panggil ya. Saya panggil plain.bpkb. Nah, ini kemarin udah pernah kita bahas ya. Langsung keluar error nih. Nah, ada garis merahnya tuh ya. Kenapa error? Oh, ternyata inaccessible. Nah, walaupun inaccessible, udah dikasih tahu error, saya akan coba tetap jalankan. Kira-kira keluarnya apa? Nah, teman-teman bisa lihat nih, keluarnya error. Kenapa error? Karena, nih, cara bacanya gini ya, file 1 access specifier.cpp, baris 16, kolom 19, nah berarti 16, 19, nih, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mulainya dari 0 berarti ya. Nah, ulang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Loh, sama di sini. Di sini harusnya ya. Nah, di sini error. Ini 16, 19 betul ya? 6, oh 19. 16, 17, 18, 19. Nah, di sini nih. 19 ya, bukan 16. Baris 16, kolom 19 ada error. Kenapa errornya? Karena BPKB itu private. Dijelaskan di baris berikutnya, nih, pada file tersebut, baris 9, kolom 16. Nah, berarti di sini, kolom 16. Dari 1 berarti ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, berapa tadi? 16 ya, di sini. Nah, berarti ini BPKB. Dari 0 berarti yang hitungnya ya, sorry. Coba dicek lagi teman-teman ya. Nah, ini di sini kenapa errornya? Errornya adalah dia dideclare sebagai private. Nah, betul ya, dia dideclare sebagai private. Nah, untuk mendeklarasikan private, minggu lalu sudah kita bahas, bisa teman-teman pakai keyword private seperti ini, atau langsung aja deklarasikan. Nah, tanpa embel-embel access specifier ya, berarti by default, sebuah atribut atau metode di dalam kelas di C++ itu adalah private, by default ya. Kalau kita tidak mendeklarasikan dia itu public, private, atau protected. Nah, maka dia private. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat kodenya tetap error. Nah, jadi ini adalah private. By default, ini private. Sudah pernah kita bahas minggu lalu ya. Tadi pun di soal juga sudah ada ya. Kalau dia private, maka saya tidak bisa tidak bisa assign value. Nah, berbeda dengan yang public. Kalau yang public, misalnya nih, saya declare plain.color, saya ubah nih jadi yellow. Nah, kira-kira bisa nggak? Bisa, nggak error. Dan ketika nanti di print, warna pesawatnya bukan lagi merah, tapi yellow. Nah, ada, oh ini, BPKB-nya masih error ya.
Ini saya kasih komen aja, catatan di sini error inaccessible. Nah, terus saya running lagi. Kita lihat warna pesawatnya sekarang pasti yellow. Coba running nggak? Nah, teman-teman bisa lihat nih, yellow. Nah, itu yang disebut public. Sementara kalau private tidak bisa kita akses di luar di luar kelas. Tapi ada tapinya nih. Private bisa kita akses di dalam kelas. Misal, saya akan buat metode di sini. Misalnya void atau string ya, returnnya string, kemudian get bpkb. Nah, begini. Returnnya, nah, saya kasih return si bpkb. Nah, maka ketika nanti saya panggil si plain, ya, saya kasih begini aja. Nah, kemudian plain dot get bpkb. Nah, kira-kira dapat nggak value bpkb 1, 2, 3, 4, 5? Dia private loh. Dia private. Nah, kita coba aja langsung ya. Nah, teman-teman saya lihat nih. Saya bisa mendapatkan value private attribute di luar kelas. Caranya adalah seperti ini triknya. Saya buat public methodnya mereturn ya, atau memanggil ya, bukan hanya return, boleh apapun ya. Karena di dalamnya ini function, jadi bisa macam-macam ya. Kemudian saya panggil si bpkb dan keluarlah di sini ketika saya akses. Kalau kita langsung akses si bpkb nggak bisa karena dia private. Tapi ketika kita akses method atau function ya get bpkb, dia running smoothly. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada satu lagi yaitu protected. Nah, kalau protected ini apa? Kalau protected ini sama mirip seperti private. Hanya saja dia bisa diturunkan ke kelas yang menjadi turunannya. Jadi misalnya dari pesawat terbang nih, nanti saya punya kelas turunan pesawat terbang itu misalnya pesawat capung misalnya. Turunan dari pesawat terbang, ada pesawat capung, ada pesawat jet, ada pesawat apa lagi? Ada drone misalnya, ada helikopter misal ya. Nah, itu dia kalau dia atributnya protected bisa diturunkan. Misalnya integer secret. Nah, secretnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita akses ya. Kita coba akses. Oops. Kita coba akses di sini plain dot secret. Kita save. Nah, pasti error. Kenapa? Karena dia protected. Karena dia protected. Coba kita running. Nanti keluar nih error message-nya. Nah, ini. Karena pesawat terbang secret is protected. Nah, di-declare sebagai protected. Nah, jadi protected itu sama seperti private, hanya bisa diakses di dalam kelas. Dan, nah ada dan-nya nih, bisa juga diakses di dalam kelas yang merupakan turunan dari kelas tersebut. Nah, ini nanti pembuktian untuk turunan itu nanti kita bahas di konsep pilar berikutnya, yaitu inheritance ya, di minggu depan. Begitu. Nah, ini yang disebut sebagai access specifier atau access modifier ya, atau access identifier. Nah, ini error inaccessible karena protected. Nah, nanti kodenya akan saya share teman-teman, tenang ya. Mungkin besok atau hari Minggu waktu weekend ya. Nanti saya share. Nah, teman-teman cukup perhatikan aja. Tapi kalau mau nyoba boleh juga, nggak masalah. Nah, itu yang pertama. Jadi implementasi tentang abstraksi di C++ bisa teman-teman dapatkan ketika bikin objek. Nah, ketika bikin objek kan berarti kita sudah melakukan abstraksi ya, dari pesawat terbang yang kompleks, gimana caranya supaya jadi sederhana, dengan mendeklarasikan atribut yang relevan. Nah, walaupun yang saya bikin ini tidak relevan ya, masa pesawat cuman punya engine, color, dan BPKB serta secret ya kan. Cuman contoh aja ini ya, cuman contoh aja. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Terus kita juga bisa menerapkan abstraksi pada C++ itu melalui identifikasi akses atau mendeklarasikan akses specifier pada setiap atribut atau metode yang ada. Ada 3, private, public, dan protected. By default, di C++ adalah private. Nah, kurang lebih begitu. Nah, itu adalah 2 implementasi dari C++. Ada lagi satu lagi, kita kembali ke slide ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Yang ketiga, pilar abstraksi di C++ ini juga bisa teman-teman temui ketika teman-teman membuat abstract class
Atau di bahasa pemrograman lain mungkin ada yang mengenal konsep interface. Jadi secara fungsi abstrak kelas di C++ itu mirip dengan interface di bahasa pemrograman lain. Nah, interface di bahasa pemrograman lain itu seperti di bahasa pemrograman Golang ya, di mana kita declare di Golang dan TypeScript itu ada interface, di mana kita bisa deklarasikan interface sebagai template dari data yang nantinya akan memenuhi template yang sudah kita deklarasikan. Nah, itu interface ya. Nah, tapi kalau di abstract class di C++, kita tidak kenal namanya interface sayangnya, tapi yang kita kenal adalah abstract class. Nah, mungkin kita bahas dulu ya, definisi abstract class di C++. Abstract class itu adalah kelas di C++ yang tidak bisa langsung kita gunakan untuk menginstansiate sebuah objek. Jadi kelas yang tidak bisa kita pakai untuk bikin objek. Nah, itu yang disebut abstract class. Kenapa dia tidak bisa bikin objek? Karena salah satu cirinya adalah abstract class di C++ itu dia memiliki yang namanya pure virtual function. Nah, apalagi tuh pure virtual function? Pure virtual function itu adalah function yang secara teknis dibuat dengan menggunakan sintaks virtual. Jadi ada tertulis virtual, kemudian diikuti nama functionnya, dan diakhiri dengan sama dengan 0. Jadi dia tidak punya implementasi, tidak punya body function, jadi langsung nama function equals 0. Nah, itu dia adalah pure virtual function. Kelas yang punya pure virtual function itu disebut abstract class. Dan abstract class tidak bisa langsung kita pakai untuk membuat objek. Dia harus dijadikan sebagai base class ya, base foundation class untuk kelas-kelas lain yang mungkin menginherit, mewarisi properti-properti dari abstract class tersebut. Nah, lagi-lagi nanti kita akan buktikan di pertemuan berikutnya ya, di inheritance, di materi pilar inheritance. Nah, cuman kali ini kita akan coba kenalkan apa itu abstract class, dan gimana cara bikin abstract class, apa itu pure virtual function, dan bagaimana cara bikin pure virtual function. Nah, sekarang kita coba lagi ke code editor, kita copy, paste, nomor 2, abstract class. Nah, jadi abstract class ini juga merupakan cerminan ya, bagaimana kita membuat pilar abstraksi di object oriented programming. Nah, coba saya hapus dulu semuanya ya. Nah, begini. Kemudian saya deklarasikan, misalnya nih, saya punya sebuah kelas, namanya, saya kasih nama abstract class. Misal ya, nama bebas. Kemudian di dalam abstract class, saya deklarasikan misal public, access modifier-nya, bisa private, bisa protected, terserah teman-teman, bebas. Kemudian kita bikin pure virtual method. Caranya adalah kita pakai sintaks virtual diikuti dengan functionnya. Misalnya functionnya saya kasih nama pure virtual function. Nah, begini. Kemudian diakhiri dengan sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai pure virtual function. Dia tidak memiliki implementasi ya. Jadi functionnya cuman gini doang, sama dengan 0. Kalau kita declare sebuah function hanya namanya seperti ini, kelasnya .2. Nah, seperti ini masih oke, ya kan? Ini masih oke. Kita bisa deklarasikan body function atau implementasinya itu di luar kelas. Itu kan bisa ya, udah pernah kita contohkan di minggu lalu. Nah, tapi pure virtual function ini berbeda. Dia bentuknya seperti ini. Diawali dengan virtual, diakhiri dengan sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai pure virtual function. Dia tidak punya implementasi, sehingga kelas yang memiliki pure virtual function itu kita sebut sebagai abstract class. Nah, begitu. Oke ya. Nah, abstract class itu tidak bisa. Nah, abstract class, coba saya komen di sini ya. Abstract class tidak bisa dipakai untuk instantiate object. Kita coba, bisa nggak? Saya akan panggil abstract class, kemudian misalnya objeknya objek test. Nah, begini. Kita save. Teman-teman bisa lihat, langsung muncul error nih. Errornya apa? Nih dia, errornya seperti ini.
objek dari abstrak class yang namanya adalah abstrak class itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi memang ketika kita punya abstrak class itu tidak diperbolehkan bikin objek langsung dari situ. Kenapa? Karena ada pure virtual function yang mana dia tidak punya implementation. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, di sini disebutin nih function pure virtual func yang kita deklarasikan tadi itu adalah pure virtual function. Jadi nggak bisa kita membuat objek dari kelas yang memiliki pure virtual function. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke ya, nggak masalah teman-teman ya. Nah sekarang terus gimana dong abstrak class ini nanti fungsinya buat apa? Nah fungsinya nanti ketika teman-teman punya function yang menjadi pewaris dari kelas ini. Nah jadi misalnya saya punya kelas X, nah di mana kelas X ini mewarisi semua properti dari abstrak class. Nah itu nanti baru bisa. Nah tapi nanti kita bahas minggu depan ya. Nah kita sekarang setidaknya sudah mengenal apa itu abstrak class dan apa itu pure virtual function. Ini error karena errornya karena dia abstrak class ya. Error abstrak class. Nggak bisa dipakai untuk bikin objek. Nah begitu. Sampai sini implementasi dari abstraksi C++. Ada pertanyaan barangkali teman-teman? Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Secara umum kita sudah bisa melakukan abstraksi kalau teman-teman sudah bikin kelas dan objek. Sudah bisa memberikan access specifier. Sudah bisa bikin abstrak class. Nah itu teman-teman udah bisa tuh bikin abstraksi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Aman ya? Aman? Gak ada masalah? Aman? Halo? Udah pada tidur kah? Insya Allah aman, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak, Oke. izin Ya. Pak. Tadi Ya. di awal ada absensi ya Pak, saya belum absensi. Oh ya, nanti saya ambilkan lagi di akhir ya. Nanti saya tampilkan di akhir. Seperti biasa, absensi di awal dan di akhir, dan jangan lupa nanti feedback ya yang dikirim oleh fasilitatornya. Malam hari ini ada Mas Yasin yang di kelas ini. Baik. Terima kasih. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Nah, access specifier udah, abstract class udah. Nah, kita lanjut ke pilar kedua. Pilar kedua yang akan kita bahas hari ini adalah encapsulation. Seperti yang udah kita bahas minggu lalu, teman-teman. Encapsulation ini fokusnya pada kapsul ya. Kapsul itu berarti kita membungkus, membundling data, mau wrapping ya, membungkus, menyatukan gitu antara data dan metode dalam sebuah unit. Nah, yang dimaksud encapsulation menggabungkan data dan metode dalam satu unit itulah adalah pengertian dari sebuah kelas, ya kan? Di dalam kelas kita lihat ada atribut atau data ya, dan juga ada metode atau function. Nah, itu sebenarnya ketika teman-teman bikin objek atau kelas, lebih tepatnya kelas ya, teman-teman sudah menerapkan konsep encapsulation. Nah, encapsulation sendiri juga mengartikan bahwa teman-teman bisa memberikan, bisa menyembunyikan data ya, bisa menyembunyikan atribut tertentu atau metode tertentu di dalam kapsul. Jadi teman-teman bisa lihat data dan atribut tersebut disembunyikan di dalam kapsul jika teman-teman buka kapsulnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi encapsulation ini juga bicara tentang access modifier, mana data atau atribut yang public, mana yang private. Nah, kurang lebih encapsulation membahasnya itu, membundling data dan metode dalam kelas, serta bagaimana memberikan akses ya, atau menyembunyikan data-data yang sensitif dengan cara memberikan access modifier yang tepat, yaitu private atau protected. Tidak semuanya di public. Karena namanya kapsul kan tertutup ya. Nah, yang ada di dalam itu kita nggak bisa lihat, kecuali kapsulnya kita buka. Nah, kurang lebih begitu. Nah, implementasi dari C++, implementasi dari pilar encapsulation di C++ itu teman-teman bisa lihat ketika teman-teman membuat yang pertama tentu saja kelas. Ketika teman-teman bikin kelas, otomatis teman-teman sudah
melakukan yang namanya encapsulation, membungkus atribut dan metode dalam satu unit data, dalam satu kelas, otomatis, ya kan? Yang kedua, teman-teman juga bisa lihat implementasi encapsulation di C++ itu ketika teman-teman memberikan akses specifier. Seperti tadi yang barusan kita coba ya, public, private, dan protected. Dan yang ketiga, nah ini yang menarik, encapsulation itu bukan hanya bicara tentang bagaimana membungkus sebuah atribut atau beberapa atribut dan metode dalam satu kelas. Bukan hanya membungkus atribut dan metode dalam satu kelas, tapi juga di encapsulation itu enable dengan konsep kelas dalam kelas atau nested class, atau bisa kita gambarkan outer dan inner class. Jadi sebuah kelas di dalamnya ada kelasnya juga. Itu juga enable ya di C++, di object oriented programming, khususnya C++. Nah, kita akan langsung ya. Poin pertama, implementasi C++ adalah pada pembuatan kelas. Nggak perlu kita praktekin, karena udah 2 pertemuan ini kita belajar pembentukan kelas ya. Kemudian yang kedua, access specifier, tadi barusan kita praktekin. Nah, berarti yang akan kita praktekkan adalah nested class, atau kelas di dalam kelas. Ada outer class, ada inner class. Nah, itu juga proses yang kita sebut encapsulation. Nah, mungkin langsung aja kita kasih contohnya ya. Nah, di sini saya buat satu file baru. Nah, ini adalah inner dan outer class. Outer, inner. Nah, gimana caranya? Caranya misal nih, saya akan buat dulu satu buah kelas, misal ya, sederhana aja kelasnya. Biasanya konsep nested class ini dipakai ketika teman-teman punya sebuah kelas yang di dalam kelasnya itu ada kelas lagi yang cukup kompleks. Misal, kita bayangkan dari objek dulu ya, objek pesawat terbang misalnya. Teman-teman punya objek pesawat terbang, itu kan kompleks banget ya. Mulai dari mechanical parts-nya, electronical parts-nya, bahkan kokpitnya itu juga sangat kompleks ya kan. Nah, kita bisa ibaratkan pesawat itu adalah objek, tapi di dalam objek itu ada objek lagi, seperti di dalamnya ada kokpit. Kokpit itu bisa kita jadikan satu objek lah. Kemudian di dalamnya ada apalagi? Sistem jetnya misalnya, propulsion jetnya, atau mungkin sistem mekanik lainnya yang ada di sana itu juga bisa kita jadikan objek. Sehingga ketika kita modelkan dengan pendekatan object-oriented programming atau object-oriented design, maka kita bisa deklarasikan pesawat itu adalah kelas besarnya, outer class-nya, di mana di dalamnya ada inner class, ada kelas-kelas lagi di dalamnya. Nah, contoh seperti ini. Kita bikin dulu inner class-nya ya. Nah, misalnya cockpit. Nah, cockpit ada di dalam pesawat, ya kan? Cockpit dia punya public. Misalnya cockpit itu punya apa? Dia punya warna misalnya ya. Saya juga nggak tahu ada apa di cockpit. Misalnya ada tombol lah, button ya. Nah, button. Nah, button ini misalnya saya kasih string. Nah, misal ya, ada tombol, button. Button ini isinya misalnya tombol, ada tombol apa ya? Tombol OK, maybe ya. Saya nggak tahu ada apa di cockpit. Ini adalah kelas inner class. Nah, kita bisa declare ini inner class yang ada di dalam outer class, yaitu pesawat. Nah, kita bikin aja kelas pesawat. Nah, di mana di dalam kelas pesawat itu dia punya atribut, saya set public aja biar gampang ya. Misalnya dia punya string, pesawat itu dia punya color. Nah, warnanya misalnya merah. Kemudian dia punya integer engine barangkali ya. Integer engine. Engine-nya 50.000 dan dia juga punya kelas di dalam kelas. Dia punya inner class dari cockpit. Nah, cockpit. Kemudian saya declare objeknya, yaitu misalnya cockpit. Nah, misal seperti ini. Ini yang disebut outer class. Kemudian di dalam outer class dia punya inner class. Nah, ini inner class-nya. Call memanggil si inner class-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita buat objek, nah ini yang menarik nih. Kalau teman-teman bikin objek dari pesawat, misalnya pesawatnya adalah
Indonesia Airlines yang ada di Singapura. Ya. Kemudian kita deklarasikan cout, kita print Indonesia Airline.color line, kemudian kita paste color engine. Nah, dia punya engine dan dia punya color engine, dan jangan lupa dia punya cockpit. Nah, coba kita panggil cockpit, dan di dalam cockpit dia punya button. Nah, bisa kita akses seperti ini, teman-teman. Coba kita save ya. Save. Kita reload G++ file number 3. Kemudian outputnya X, kita eksekusi ./X. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Jadi, saya punya pesawat, objek pesawat Indonesia Airlines, dia dibuat dari kelas pesawat, di mana di dalam kelas pesawat ini punya 2 atribut, yaitu color dan engine, serta dia punya 1 atribut berupa objek. Ya kan? 1 atribut yaitu cockpit berupa objek. Berupa objek yang dibentuk dari kelas cockpit. Nah, sehingga cockpit ini kita sebut sebagai inner class. Dia ada di dalam kelasnya pesawat. Nah, kurang lebih begini. Ini yang disebut outer dan inner class. Atau simpelnya ini juga bisa teman-teman deklarasikan seperti ini, teman-teman, di sini. Ini ya, alih-alih teman panggil seperti ini, tapi langsung deklarasikan di sini begini. Kemudian deklarasikan, kita bikin objek dari cockpit. Nah, begini juga bisa di dalam sini ya. Nih, begini. Langsung kita bikin objeknya di sini. Nah, kita save. Kemudian ini saya komen dulu yang ini ya. Nah, kemudian kita running, harusnya sih sama ya. Error nggak? Nah, sama. Nah, jadi inner class benar-benar literally kita masukkan ke dalam kelas pesawat ya. Nah, begini. Atau best practice-nya sih kelasnya ada di luar ya. Nah, supaya lebih terlihat bahwa memang itu inner class. Dari luar dipanggil ke dalam. Nah, begitu. Oke, tentang outer class, inner class, atau nested class ya, ada pertanyaan barangkali? Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi ketika ada objek yang sangat kompleks, misalnya pesawat terbang, di dalamnya itu ada objek-objek yang juga kompleks juga. Ada cockpitnya, ada sistem jetnya, ada mechanical staff-nya, ada electrical konsepnya, wiringnya, bagaimana distribusi listriknya sehingga ada lampu di sana. Kemudian bagaimana jaringan Wi-Fi-nya jika dia punya, ada kan ya di pesawat Wi-Fi onboarding, bisa kita pakai di dalam pesawat ketika terbang. Nah, itu seperti apa sistemnya, tentu kompleks. Nah, ada hal yang kompleks di dalam sistem kompleks. Makanya kita bisa buat sebuah kelas, di dalamnya mengandung kelas juga. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, nanti kodenya akan saya share. Seperti ini kira-kira kode saya. Ada beberapa komen, ada yang saya running. Nah, begini. Oke, nggak ada masalah teman-teman? Aman ya? Pak, tanya Pak. Nah, ya, boleh silakan. Tadi kan ada outer sama inner class Ya, di sampelnya ini. Ini kan inner class-nya adalah cockpit. ya. Kalau cockpit ntar manggil outer class pesawat, apa yang terjadi ya? Kalau si cockpit ya, Memanggil lagi outer class pesawat, di dalamnya apa yang sini. terjadi ya? Di dalamnya sini. Iya, Di dalam sini apa saya pakai yang di luar? boleh pakai di luar. Di luar ya, oke. Tapi sebenarnya sama aja kan ya? Iya, Ya, sebenarnya sama aja. Ini saya komen, ya kita coba aja. Why not? Terus saya begini. Oke. Terus di dalamnya saya deklarasikan pesawat. Begini ya. Terus Iya. saya kasih nama apa? Plane misalnya ya. Nah, nice. Oke, tidak ada error ya. Sepertinya nggak ada error. Kemudian saya buat objeknya mau dibuat dari mana? Pesawat atau cockpit? Dari pesawat aja Pak. Pesawat. Oke. Sekarang yang menarik adalah berarti di dalam kokpit, ya kan? Di dalam kokpit saya sekarang punya begini. Di dalam kokpit sekarang saya bukan hanya punya button, tapi di dalam kokpit saya juga punya apa? Plane. Plane. Pesawat. Nice. Kita coba
panggil plain, bisa nggak nih? Coba dot plain. Wah, nggak bisa ternyata. Error nih. Bisa ya? Bisa. Dot, di dalam plain dia punya Color atau engine. ya color atau engine. Coba, bisa nggak nih? Oh, dia diem aja guys. Coba kita save ya. Nah, dia error nih. Kenapa error nih? Incomplete type pesawat is not allowed. Nah, ternyata seperti ini. Berarti nggak boleh ya, sepertinya ya. Berarti nggak boleh. Jadi, sepertinya sih nggak boleh ya. Berarti pendekatannya harus lain. Tunggu. Kok dia nggak error sekarang? Oh, nggak error. Coba save dulu ya. Kita buka. Oh, error deh. Coba kita running deh. Nah, error. Nah, ini errornya lebih jelas kalau di compiler ya. Error pesawat. Nah, kenapa keluar seperti ini? Does not name a type. Karena ya kelas cockpit tidak punya plane. Nah, kenapa? Karena penjelasannya simpel. Nah, ini saya temukan juga di kelas sebelumnya, teman-teman ya. Tapi kasusnya beda. Nah, kenapa pesawat di sini error? Karena pesawat, nah di C++ itu kebetulan pendekatannya sebenarnya by default imperatif, pemrograman yang jadul lah dari atas ke bawah. Berbeda dengan coba sepertinya ada beberapa bahasa pemrograman modern yang deklarasinya itu tidak harus urut dari atas ke bawah. Tapi di C++, ketika teman-teman deklarasikan seperti ini, pesawat, nah si kokpit ini mereferensikan pesawat itu kode di atasnya. Di atasnya kokpit nggak ada pesawat kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul, nah sehingga terjadi error ini. Nah sekarang coba, kalau saya pindah kokpitnya ke bawah. Nah, seperti ini. Kita save, teman-teman bisa lihat, sekarang yang error siapa? Si kokpitnya. Si kokpit di dalam pesawat kan? Iya. Kenapa? Karena kokpit baru dideklarasikan di bawah. Bisa dipahami? Iya. Nah, oke, sip. Berarti kasusnya sepertinya tidak bisa ya, tapi teman-teman boleh coba referensi, nanti kabarin saya kalau bisa ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini cuma masalah deklarasinya siapa yang duluan. Jadi ibaratnya teman-teman, misalnya teman-teman anak bungsu, tapi teman-teman tiba-tiba manggil seseorang dengan adik. Pasti keluarga heboh dong. Kok kamu manggil seorang adik, padahal kamu anak bungsu. Nah, adiknya ini belum dideklarasikan, belum lahir istilahnya, atau bahkan belum ada dalam kandungan. Nah, mungkin analoginya kayak gitu. Begitu, oke, nice. Menarik ya. Nah, itu juga salah satu pemikiran yang bagus seorang programmer untuk terus mencoba ya, teman-teman ya. Nah, mencoba. Ada sesuatu yang unik seperti ini, nah kembangkan terus ya. Karena teman-teman akan tahu banyak ketika teman-teman mencoba, dan kalau teman-teman mau mencoba itu asalnya tentu dari keingintahuan ya, penasaran. Kira-kira gimana? Nah, begitu. Ada lagi? Boleh, silakan. Sebelum saya lanjut ya. Aman ya? Nested class, inner outer bisa dipahami ya. Nah, next kalau gitu. Nah, berarti kita sudah selesai implementasi dari abstraction dan encapsulation di C++ secara umum. Abstraksi bisa teman-teman dapatkan dari ketika pembuatan objek dan kelas, kemudian access specifier memberikan identifier pada suatu atribut atau property ya, atau method, public, private, atau protected. Kemudian yang selanjutnya adalah melalui pembentukan abstract function. Abstract function itu di mana abstract class. Di mana sebuah kelas itu punya metode yang sifatnya pure virtual. Nah, dia punya pure virtual function. Pure virtual function ditandai dengan sintaks virtual, kemudian diikuti nama function, dan diakhiri dengan sama dengan 0 ya, equals 0. Sehingga dia tidak punya implementasi, akibatnya kelas abstrak tersebut tidak bisa kita pakai untuk membuat objek, menginstantiate objek, itu tidak bisa. Dilarang ya, prohibited. Nah, sementara encapsulation bisa kita dapat dari pembuatan kelas, access specifier, dan tadi konsep kelas di dalam kelas. Nah, jadi sebuah kelas atau beberapa kelas dibungkus di dalam sebuah kelas yang lebih kompleks, lebih besar. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kita ke best practice-nya. Dari pilar abstraction dan
encapsulation, ini kita bisa ambil beberapa best practice yang dilakukan oleh para expert, termasuk ilmuwan tentunya, ilmuwan computer science atau peneliti computer science, bagaimana teknik implementasi yang baik atau yang proper ya, yang direkomendasikan atau bahkan mandatorinya. Di antaranya, nah ini ada beberapa yang sebenarnya best practice itu bagus untuk diikuti, tapi tidak wajib diikuti juga sebenarnya, karena setiap orang punya pandangan berbeda, teknologi juga berkembang, sehingga teman-teman bisa mengeluarkan ide teman-teman sendiri berdasarkan mungkin terilhami atau terinspirasi dari konsep-konsep yang sudah ada. Nah, best practice-nya ketika teman-teman membangun C++, fitur Object Oriented Programming di C++, itu bagusnya, best practice-nya yang pertama, ini menurut salah satu buku ya dari Meyers di tahun 2005, judulnya itu saya cantumkan di bawah, Effective C++, 55 cara spesifik untuk meningkatkan desain dan program yang teman-teman pakai, terutama di C++. Nah, yang pertama best practice-nya, kalau bisa atribut itu di set sebagai private, semua atribut. Nah, walaupun prakteknya ya tentu ada yang mungkin teman-teman set sebagai public. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman mendeklar methods, itu pastikan dia sifatnya public. Method itu bisa diakses siapapun. Nah, karena method yang private tentu nggak ada gunanya, ya kan? Karena siapa yang mau manggil kalau dia private? Padahal dia method bisa melakukan sesuatu, function. Nah, better atribut itu private, method itu public. Dan teman-teman juga perlu pertimbangkan mana properti, atribut atau metode yang sekiranya bisa teman-teman set sebagai protected. Protected itu bisa diturunkan ya. Nah, ini nanti pembuktian protected akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang inheritance. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman perlu buat metode getter dan setter. Nah, getter atau aksesor ya, dan juga setter atau mutators, itu fungsinya untuk mengakses atribut-atribut yang teman-teman declare sebagai private tadi. Nah, jadi teman-teman perlu declare method yang kita sebut sebagai getter untuk ngambil data private, dan setter. Setter itu untuk mengubah atau mengupdate data berupa private, data yang aksesnya private. Nah, jadi perlu kalau diperlukan buat getter dan setternya. Sehingga ini contohnya tadi pada kode ini tadi, get BPKB. Nah, BPKB sifatnya private, betul ya? Nah, kemudian kita buat get BPKB ini adalah ibaratnya getternya untuk mendapatkan BPKB. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan di sini tadi, get BPKB, dapat BPKB-nya. Walaupun BPKB private, tapi metode BPKB ini public, sehingga kita bisa dapat BPKB. Karena BPKB private dan bisa diakses di dalam kelas, termasuk di dalam metode get BPKB. Make sense ya, teman-teman ya? Nah, nanti kita coba praktekin. Terus, yang kelima, kalau teman-teman bikin metode getter, usahakan jangan mengubah data yang ada. Maka dari itu, teman-teman perlu deklarasikan const di dalamnya. Jadi, ketika teman-teman bikin getter method, pastikan gunakan const. Dan terakhir, kalau bisa batasi penggunaan friend class atau friend function. Nah, nanti kita bahas ya, apa itu friend class dan friend function. Karena friend class dan friend function ini harus dibatasi, artinya tidak perlu teman-teman implementasikan di object oriented programming. Tapi mungkin ada case tertentu yang teman-teman perlu buat, maka tidak apa-apa, hanya saja jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena konsep dari friend class dan friend function itu nanti akan menghancurkan pilar encapsulation. Nah, kenapa nanti kita bahas nanti ya, poin terakhir. Nah, sekarang kita coba praktekkan dari poin 1 sampai poin 5, best practice dalam object oriented programming di C++. Nah, misal nih, kita coba satu file lagi ya, nomor 4, bestpractice.cpp. Nah, ketika teman-teman declare sebuah object oriented programming program ya, object oriented programming project misalnya yang berbasis object oriented programming. Yang pertama, nah misal
saya punya pesawat, dia punya kelas pesawat, dia punya beberapa atribut, color dan engine yang dia public. Nah, best practice-nya tadi disebutkan bahwa kalau teman-teman punya atribut, set dia sebagai private. Nah, seperti ini. Atau kita hapus private-nya. Nah, by default dia akan private, ya kan? Teman-teman bisa lihat nih, tuh color-nya error, engine-nya juga error. Kenapa? Karena dia private. Nah, terus yang kedua, method public. Nah, berarti kita declare public apa nih method? Misalnya kita declare return-nya string atau engine gitu ya. Atau mungkin saya ganti deh, jangan color tapi tadi aja ya, BPKB ya. Nah, BPKB pesawat 1 2 3 4 5 misal. Nah, di sini kita bisa bikin function misalnya get BPKB. Nah, begini, di mana dia akan mereturn misalnya atau bisa mengeprint boleh juga ya si BPKB. Nah, yang penting kita akses BPKB. Nah, ini maka ketika saya declare BPKB, nah ini pasti error nih. Tuh, error kan? Kenapa? Karena BPKB private. Nah, supaya dapat BPKB gimana? Kita bisa panggil method public-nya, yaitu get BPKB. Nah, ini yang disebut sebagai getter, teman-teman. Getter atau aksesor ya, accessors. Nah, ini getter atau accessors. Kemudian kalau perlu, teman-teman juga buat setter methods. Nah, sorry, sebelum ke setter method nih, poin kelima, ketika teman-teman punya getter methods, jangan mengubah apapun ya, data apapun yang ada di dalam kelas. Maka dari itu, deklarasikan const. Nah, const-nya saya deklarasikan di sini. Const. Nah, begini. Artinya dia nanti konstanta ya, tidak bisa mengubah data di dalamnya. Nah, kemudian kita set juga, misalnya saya bikin void function set BPKB untuk mengubah BPKB. Nah, inilah yang disebut sebagai setter. Setter atau mutators. Nah, yang saya lakukan adalah BPKB-nya saya ubah. Yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang jadi 6, 7, 8, 9, 0. Nah, misal begini. Oke, kemudian, nah, ini get BPKB, kemudian saya panggil, sorry, set BPKB-nya ini saya tambahkan ini aja kali ya, apa namanya, parameter ya, argumen, string new BPKB. Nah, sehingga bisa di set di main code-nya, main function-nya, new BPKB. Nah, begini. Kemudian kita set di sini, set BPKB. Saya masukin di sini 67890. Nah, begini. Coba. Kemudian saya ubah lagi. Saya print lagi set BPKB 13579. Nah, sorry. Nggak perlu di print ya. Nah, cukup ini aja. Nah, begini. Ini juga begini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Get BPKB-nya tadinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya panggil setter, set BPKB. Ya. 67890. Kemudian saya get lagi. Kemudian saya set lagi 13579. Kemudian saya get lagi. Nah, kita coba. Ingat ya, BPKB itu adalah private. Di data ini yang kita bikin, dia private. Tapi teman-teman bisa lihat, G++ nomor 4 ya, best practice, min O, X, dan ./X. Ingat, BPKB itu private. Tidak bisa diakses dari luar dan tidak bisa diubah. Tapi teman-teman bisa lihat nih, tuh. Sekarang BPKB-nya nilainya berubah. Yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5. Dengan setter, saya bisa akses, saya bisa ubah value-nya jadi 67890, terus saya bisa ubah lagi jadi 13579. Nah, ini adalah contoh best practice sederhana ya dari object oriented programming di C++. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Simple ya? Nah, kalau tidak ada, terakhir, yaitu friend class atau friend function. Nah, mungkin saya akan jelaskan friend class-nya aja ya, karena memang yang berhubungan dengan object oriented programming yaitu friend class. Nah, friend class itu simpelnya seperti ini.
ketika teman-teman declare ya, sebuah objek, di sini di slide-nya teman-teman bisa lihat, di situ saya punya kelas A. Di kelas A itu ada private atribut namanya secret, value-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia private. Kemudian di bawahnya saya deklarasikan friend kelas B. Artinya kelas B itu adalah friend dari kelas A. Kelas B itu adalah teman ya, bestie-nya dari si kelas A. Kemudian di bawah saya deklarasikan kelas B. Kelas B itu dia punya satu buah public method namanya reveal secret. Di mana reveal secret ini menerima argumen atau atribut parameter ya, yaitu objek A, objek dari A. Nah, kemudian di dalam function atau metode reveal secret ini saya bisa akses objek dari A dot secret yang mana merujuk pada atribut secret di kelas A. Maka nanti teman-teman bisa lihat hasilnya dia akan menampilkan private secret dari kelas A. Kenapa? Karena B itu adalah friend dari A. Karena B itu adalah friend atau teman dari kelas A, maka B bisa akses semua properti yang ada di dalam kelas A. Nah, itu konsepnya ya. Nah, sehingga tidak salah bahwa penggunaan friend class ini akan menghancurkan encapsulation. Kenapa ya? Karena seperti ini. Dia bisa akses atribut-atribut termasuk metode private dari kelas yang lain, walaupun dia private. Nah, sementara konsep private itu seharusnya tidak bisa diakses dari luar kelas. Oke kan ya? Nah, itu basic dari friend class, yang mana penggunaan friend class ini di dalam object-oriented programming harus teman-teman batasi. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti dicoba sendiri ya, script untuk friend class-nya. Di sini juga saya sajikan contoh friend function. Nah, jadi selain friend class, ada juga friend function, yang mana ini mirip, tapi tidak begitu spesial seperti friend class. Tapi konsepnya sama. Kalau friend class itu berarti kelasnya sebagai friend dari kelas lain. Kalau friend function berarti sebuah function itu jadi friend dari sebuah kelas. Sehingga function tersebut bisa mengakses value tertentu atau atribut tertentu dari sebuah kelas. Nah, kurang lebih begitu. Terakhir barangkali. Nah, terakhir ini soal yang sudah pernah teman-teman lihat minggu lalu, ya kan? Nah, sekarang saya pengen teman-teman kerjakan 5 soal ini dengan interpretasi teman-teman sendiri ya. Jadi misal di situ ada soal buatlah kelas kalkulator yang bisa melakukan perhitungan aritmatika dari 2 angka, yaitu penambahan, penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman interpretasikan sendiri kira-kira objeknya itu butuh atribut apa saja. Atributnya pasti 2 number ya, minimal 2 number, misalnya X dan Y. Tapi teman-teman mau tambahin juga boleh. Dan metodenya apa aja. Nah, metodenya di sini bisa teman-teman lihat tuh, ada addition, subtraction, multiplication, dan division. Nah, itu kan metode ya. Nah, seperti itu. Atau mau lebih banyak juga boleh. Interpretasikan masing-masing. Dan setiap nomornya tolong dikerjakan dengan pendekatan pemrograman atau paradigma pemrograman yang berbeda. Satu object-oriented programming, yang satu bebas. Jadi total ada 5 soal. Setiap soal teman-teman kerjakan dengan paradigma pemrograman yang berbeda. Jadi totalnya ada 10 script C++ ya. Ada 10 script C++, masukkan ke dalam sebuah folder atau repository di GitHub atau GitLab atau Bitbucket yang teman-teman miliki. Kemudian link repositorinya silahkan submit di @link ya. Saya sudah sediakan untuk submit tugas. Nah, teman-teman bisa cek ya di sana untuk submit tugas. Yang disubmit cukup linknya aja ya, link GitHub atau GitLab. Total ada 10 script saja. Yang satu pakai pendekatan OOP, yang satu bebas. Mau pakai imperatif, deklaratif, fungsional, boleh. Begitu. Git nggak ada masalah ya. Tentang Git, GitHub, GitLab, atau Bitbucket nggak ada masalah ya. Nah, pastikan reponya public ya, supaya saya bisa akses. Nah, begitu barangkali. Ada pertanyaan? Nah, itu tugasnya ya. Paling lambat sih minggu depan tanggal 26 sebelum jam 23.59. Sebelum jam 23.59. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Jangan sampai kelupaan. Saya tampilkan presensinya lagi. Ada pertanyaan seputar tugas, teman-teman? Silakan. Total ada 1 script. Ya. Iya, maaf Pak, ini harus pakai CPP ya? C++ gitu ya? Iya.
C++. Oke. Karena nanti ujiannya juga disediakan dosen koordinator C++ sih Mas. Kalau saya sih sebenarnya boleh apa aja ya, cuman kita ikutin ya aturannya karena pakai C++. Emang rencananya pakai apa Mas? Nggak familiarnya sama JavaScript atau Python sih Pak. JavaScript atau Python? Ya, JavaScript Python enable object oriented juga. Tapi tugasnya mohon maaf nih pakai C++ ya. Begitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi silakan yang mau bertanya boleh. Untuk absensi kalau ada masalah boleh langsung ke email ya teman-teman ya. Langsung ke email aja, ke email saya. Kemudian kalau ada yang mau didiskusikan boleh juga via email aja. Pokoknya kontak saya via email saja. Dan kalau tentang absensi, izin atau sakit biasanya mungkin saya tidak membalas ya. Mungkin saya tidak akan membalas tapi akan saya proses. Nah, tapi kalau teman-teman mau diskusi, nah itu mungkin akan saya tanggapi ya, begitu. Atau ada problem yang lain, nah itu juga mungkin akan saya tanggapi. Tapi kalau cuma sekedar absensi, nah itu teman-teman cukup kirim aja, nanti saya proses, begitu. Jangan lupa feedback dari fasilitator, Mas Yasin juga sudah tersedia ya teman-teman ya, bisa diakses. Aman? Pak izin Ya. bertanya. Iya silakan. Untuk kode blok apakah bisa di-push ke GitHub, Pak? Kode blok bisa diimport nggak? Saya belum pernah pakai masalahnya. Itu. Kode blok tulisannya gimana? Kode blok begini. Iya, Pak. Ini betul kan? Iya. Nah, ini kalau kita pakai kode blok berarti pendekatannya adalah visual programming ya. Nah, coba bisa nggak ya? Ngodingnya di mana, Mas? Download ya? Ya di-download. Tapi kalau harus download ya. ada juga sih kalau misalnya ada yang pakai compiler online itu gimana Pak kalau misalnya mau di Kalau GitHub? pakai compiler online, boleh dikerjakan di compiler online, tapi nanti tolong dibuat file CPP. Nah, file CPP inilah yang nanti di-upload ke GitLab atau GitHub. Gitu kali ya? Gimana? Misalnya compilernya apa? Online CPP. C++. Nah, programis misalnya ya. Nah, Bukan Pak, mungkin yang YDB coba Pak. yang JDB. Yang tadi yang nomor 2. Ini, GDB online debugger ya, boleh juga. Nah, kan ngodingnya di sini nih, Mas. Nah, itu yang di bawah itu bisa diklik Pak, nanti di samping. Yang mana, Mas? Sorry. Itu yang ini Pak. Ini. Bukan, bawah. Ini. Itu Pak yang di samping tanda matahari. Itu kanan lagi. Nah, itu. Ini. Nomor 3 dia Pak tadi Pak. Nomor 3 ini. Ya. Oke. Di samping. Nah, coba Pak kalau misalnya mau di-push ke GitHub. Kayaknya sih nggak bisa ya. Bisa di-download nggak? Nah, di-download kan? Nah, kalau mau di-push di GitHub, mending di-download dulu. Nah, kan dapat nih filenya nih. Filenya tadi kan dapat nih. Apa tadi? Nih, main.cpp kan ya. Nah, itu di-rename dulu. Misalnya nomor 1, soal nomor 1 OOP. Soal nomor 1 functional programming. Nah, file itulah nanti yang di-upload ke repository. Bikin satu folder aja. Bikin folder terus di-push ke GitHub atau GitLab. Begitu. GitHub sama GitLab, Git nggak ada masalah kan ya teman-teman? Udah pernah kan ya? Atau belum? Pernah ya? Pernah. Pernah ya, aman. Atau upload langsung juga bisa kok di GitLab atau GitHub tuh kan ada fitur untuk langsung upload ya. Nah, kalau mungkin butuh penjelasan tentang Git, mungkin nanti saya sediakan sesi khusus mungkin ya, basic itu Git, terus publish, kalau mungkin perlu ya, tapi seharusnya sih kayaknya sih udah pernah dibahas di kelas lain ya, begitu. Oke, jadi boleh di-download aja, terus nanti di-push. Tapi kalau di sini langsung saya kurang tahu ya, apakah bisa, kayaknya sih nggak bisa sih ya, atau ini di-share nih. Kalau ini share linknya ya, no. Saya prefer teman-teman share ke repository online ya, GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Coba Pak, kasih contoh dulu Pak, satu codingan gitu di sini. Terus buat? Coba yang ini Pak. Ini udah ada nih, ini contoh kode nih. Terus kita run kan ya. Nah udah nih, keluar nih, hello world. Udah jadi kan? Nah udah jadi kita download. Kita download tadi main.cpp. Nah inilah
nanti yang teman-teman bikin repository di GitLab misalnya, kalau saya GitLab ya. Nah, teman-teman bikin repository nih di GitLab. Nah, kayak gini. Nah, nanti isi foldernya ini adalah 10 file. Bisa dimengerti ya? Oke, Pak. Nah, GitLab atau GitHub. Nah, gitu aja, di-download aja kalau gitu, Mas. Kalau langsung dari sini kayaknya nggak bisa sih harusnya ya, karena dia cuman menyediakan online C++ compiler tanpa menyediakan Git, fitur Git sepertinya nggak ada. Oke. Berarti Gitu. disimpan dalam folder baru di-push ke Git kan, biar masuk ke Betul. GitLab. Nah, ya, ngerjainnya di situ nggak apa-apa, tapi ketika nge-push, mungkin masukin aja ke folder-folder, terus buka terminal biasa ya. Buka terminal. Mana terminal? Terminal. Nah, di terminal ini masuk ke foldernya. Foldernya di mana? Kemudian coba, saya ada Git nggak ya? Nah, ada nih Git. Ya udah, tinggal Git add, kemudian Git add, Git commit, Git push minimal kayak gitu. Atau bikin dulu repositorinya di GitHub, GitLab, kemudian kita konekin ke lokal. Nah, kurang lebih sih gitu. Gitu ya. Aman ya? Baik. Aman. Terima kasih gitu untuk malam hari ini teman-teman. Terima kasih ya. Silahkan diisi feedback-nya. Sehat selalu dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak